teman-teman semua, di sini kami akan menunjukkan cara pembuatan pupuk organik cair yang dapat diproduksi dari sampah rumah tangga. Sehingga kegiatan pembuatan pupuk organik ini dapat mengatasi masalah sampah rumah tangga yang ada. Yang pertama, kita membutuhkan ember bekas dari selai atau cat 25 kg. Selanjutnya, kita membutuhkan pipa 2 inch dan pipa 1/4 inch. Selain itu, kita juga membutuhkan saringan. Selanjutnya, ada dop atau jaring yang diletakkan di ujung pipa. Dan yang terakhir, ada selang timbang yang dapat digunakan sebagai kontrol. Nah, setelah terkumpul semua alat dan bahannya, kita akan rangkai jadi satu seperti ini. Ember bekas 25 kg ini akan digunakan sebagai wadah atau komposter. Lebih baik ember bekas ini yang berbahan plastik ya, karena jika dari kaleng akan cepat karatan. Selanjutnya, kita letakkan pipa 2 inch di tengah ember dan pipa 1/4 inch diletakkan di bawah dan di atas ember dengan menembus pipa 2 inch tersebut, karena pipa 1/4 inch ini akan digunakan untuk penyangga. Setelah itu, letakkan saringan yang digunakan sebagai penyaring antara sampah organik padat dan cair agar cairan dari sampah organik yang padat tersebut dapat menetes ke bawah dan tidak saling bercampur. Karena komposter ini menggunakan sistem aerob, maka pipa-pipa tersebut harus dilubangi menggunakan alat bor supaya sistem aerobnya bisa berjalan dengan baik atau pembuatan oksigen oleh bakterinya bisa bekerja sehingga bakteri dapat bertahan hidup. Selanjutnya, letakkan jaring di ujung pipa, tujuannya agar lalat atau hewan lainnya tidak masuk ke dalam komposter dan agar yang bekerja dengan maksimal adalah bakteri. Karena kalau ada lalat atau hewan lainnya masuk, maka proses pembuatan pupuknya menjadi tidak maksimal. Setelah alat komposternya jadi, sampah rumah tangga yang diproduksi tiap harinya, seperti sisa sayur, buah, nasi, atau sampah organik lainnya, dapat kita masukkan ke dalam alat komposter ini. Oh iya, sampah yang dimasukkan ke alat komposter ini ukurannya harus kecil ya. Jangan langsung masukkan sampah dengan ukuran yang besar, karena bakteri akan lama memprosesnya untuk menjadi pupuk organik cair. Nah, setelah kita memasukkan sampah organik tersebut, jangan lupa untuk menyiramkan cairan yang terdiri dari 30 ml cairan M4, 200 ml air beras, dan 200 ml air gula ke dalam alat komposter ya. Tujuannya adalah untuk membantu mempercepat proses terbentuknya pupuk organik cair. Teman-teman dapat memasukkan sampah organik ke dalam komposter ini tiap hari ya. Setelah rutin memasukkan sampah organik ke dalam komposter ini, sekitar 5 hari, pupuk organik cairnya sudah dapat dipanen. Cara memanennya yaitu dengan menggunakan selang timbang yang terdapat di alat komposter ini. Pupuk organik cair yang sudah dipanen disatukan dalam satu wadah yang berukuran besar untuk ditampung. Oh ya, dalam proses pembuatan pupuk organik ini, nanti teman-teman bakal menjumpai banyak belatung yang muncul. Tetapi itu nggak apa-apa, karena belatung-belatung tersebut membantu mempercepat proses penguraian sampah untuk pembuatan pupuk itu sendiri. Setelah didiamkan dalam wadah penampungan sekitar 3-4 hari, maka pupuk tersebut sudah dapat digunakan. Untuk kegiatan selanjutnya, setelah tadi disampaikan mengenai studi kasus tentang penyelesaian masalah pengelolaan sampah dan pengolahan pupuk organik, sekarang kita melakukan penerapan untuk pemanfaatan pupuk organik pada perawatan tanaman dan bagaimana cara kita merawat tanaman termasuk jenis tanaman bonsai di lingkungan sekitar kita. Untuk perawatan tanaman bonsai yang dilakukan pertama adalah dengan memisahkan batang utama tanaman dan melakukan penanaman pada ruang terbuka atau pada pot yang cukup besar dengan pemberian media tanah yang cukup banyak.
Untuk selanjutnya yaitu pemberian pupuk organik yang sudah disiapkan dan sudah kita olah sebelumnya. Seperti pada fungsinya, pupuk ditujukan untuk menambah asupan dari tumbuhan dan mempercepat pertumbuhan dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, ataupun dari kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan, supaya tumbuhan ataupun tanaman yang ada di sekitar kita lebih subur dan juga dapat tumbuh dengan lebih cepat dan lebih baik. Untuk perawatan selanjutnya, yaitu perawatannya dengan menyambung atau menyetek batang yang akan kita gunakan dengan batang utama. Karena dengan tujuan pohon bonsai yang ukuran normal itu akan dikerdilkan, jadi dilakukan penyetekan pada batang-batang cabang dan juga penyambungan dari pohon lain atau pohon jenis lain bisa dilakukan untuk memperindah ataupun mengkreasikan jenis pohon bonsai dengan stek ataupun jenis pohon yang lainnya. Setelah kita memisahkan calon tanaman bonsai yang akan kita rawat dan akan kita tumbuh kembangkan, selanjutnya untuk perawatan yang lain kita lakukan seperti pada tanaman ataupun tumbuhan di sekitar kita dengan melakukan penyiraman setiap pagi dan sore hari untuk menambah asupan air dan asupan mineral yang dibutuhkan oleh tanaman untuk mereka berfotosintesis, mereka bertumbuh kembang, dan untuk asupan-asupan yang lainnya. Untuk selanjutnya, perawatan tanaman bonsai itu membentuk batang cabang dari tanaman bonsai dengan melilitkan kawat yang terdapat pada batang cabang untuk dibentuk dan diliukkan. Untuk media yang digunakan ada tanaman bonsai dan juga kawat-kawat kecil yang digunakan untuk melilitkan batang-batang cabang tanaman bonsai yang akan kita bentuk dan kita modifikasi sesuai dengan keinginan kita dalam merawat tanaman bonsai. Untuk perawatan yang lain juga dilakukan pembersihan gulma atau parasit-parasit yang ada dalam pot atau satu lahan dengan tanaman bonsai. Pembersihan gulma ini dilakukan secara berkala agar tumbuh kembang dari tanaman bonsai lebih baik dan tumbuh lebih cepat. Merawat tanaman juga merupakan ilmu yang bisa dikembangkan dan diterapkan dalam lingkungan sekitar, sehingga mampu menjadikan lingkungan lebih terasa nyaman dan asri dengan banyaknya tanaman yang dirawat dengan baik dan benar. Perawatan tanaman dan pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk dalam segi ekonomi sangat membantu, dan mampu dijadikan peluang usaha serta bisnis yang dapat dilakukan oleh semua orang.